Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur aktivitas senyawa perangsang sistem saraf pusat. Sawar darah otak atau blood-brain barrier. Kita masuk di sejarah dan riwayat sawar darah otak. Otak berfungsi dalam satu lingkungan yang terkontrol, baik terpisah dan milieu perifer. Mekanisme yang mengontrol lingkungan unit otak adalah sawar darah otak. Zat pewarna yang larut air diinjeksikan ke sirkulasi perifer, tidak mewarnai otak ataupun cairan cerebrospinal atau CSF, meskipun plexus koroid terwarnai. Eksperimen lanjutan menunjukkan bahwa zat warna yang sama yang disuntikan ke ruang subarokoid mewarnai otak dan CSF, tetapi tidak mewarnai jaringan perifer. Pengamatan yang diambil dan studi zat warna membawa kepada konsep sawar antara darah dan otak. Keberadaan barier tersebut pertama kali dikemukakan oleh Paul Ehrlich pada akhir abad ke-19. Ehrlich adalah seorang bakteriologis yang sedang mempelajari pewarnaan yang digunakan pada beberapa penelitian untuk membuat struktur yang kecil dapat terlihat ketika disuntikkan beberapa zat warna akan mewarnai seluruh organ hewan kecuali otak. Ehrlich menyatakan hal ini yaitu otak harus menyerap cukup zat warna. Untuk memahami mekanisme pembentukan sawar darah otak, harus diteliti juga urutan generasi sel dan pembentukan sawar darah otak dalam sistem saraf pusat berkembang. Selanjutnya, pada percobaan berikutnya tahun 1913, Edwin Goldman, salah satu murid Ehrlich, menyuntikkan zat warna ke cairan spinal otak secara langsung. Ia menemukan bahwa pada kasus ini otak menjadi berwarna, tetapi tidak pada bagian tubuh. Ini dengan jelas mendemonstrasikan adanya barier di antara keduanya. Saat itu dinyatakan bahwa pembuluh darah itu sendiri berfungsi sebagai barier karena membran sebelumnya tidak dapat ditemukan. Kita masuk di fisioneurologi obat sistem saraf pusat. Obat sistem saraf pusat bekerja dengan menekan atau menstimulasi seluruh atau bagian tertentu dari sistem saraf pusat. Jika terdapat penekanan terhadap pusat sensorik, maka terjadi kelelahan, mengantuk berlanjut dengan kehilangan kesadaran. Kemudian jika terdapat penekanan terhadap motorik, maka terjadi kelemahan otot lurik, kelumpuhan ringan, hingga kelumpuhan total. Stimulasi pusat sensorik akan timbul kegembiraan, kegelisahan, sulit tidur, mudah marah, pikiran kacau, hingga ilusi dan halusinasi. Stimulasi motorik terjadi tremor, kekejangan, otot lurik, hingga serangkaian konvulsi di mana pasca konvulsi diikuti kelelahan otot atau paralisa. Kemudian keadaan ini diawali tidak terkendalinya gerakan motorik atau gangguan gerakan kasar halus. Kunci prinsip dasar obat penekan sistem saraf pusat dan obat perangsang sistem saraf pusat harus mampu menembus saraf darah otak. Untuk mekanisme kerjanya itu sendiri terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada pemblokan hambatan postinaptik, 2 pemblokan hambatan prasinaptik, dan yang ketiga rangsangan langsung pada sistem saraf. Dan kemudian kita masuk pada judul berikutnya yaitu stimulan susunan saraf pusat. Obat dari stimulan susunan saraf pusat dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu antara lain yang pertama ada analeptika, 2 turunan metilsantin, 3 perangsang psikomor, dan yang keempat halusinogen. Ya, baiklah, selanjutnya di analeptika. Analeptika adalah untuk merangsang pernapasan, yaitu dapat meningkatkan ventilasi pulmonari, meningkatkan respon rangsangan sensori, dan mempercepat pulihnya refleks normal sebuah anestesi. Selain menimbulkan efek rangsangan pernapasan, analeptika juga merangsang sistem saraf pusat. Pada dosis tinggi, analeptika dapat menyebabkan mual, muntah,
aritmia jantung dan kejang, serta menyebabkan reaksi psikotik seperti euforia, agitasi, kebingungan, dan halusinasi. Selanjutnya di niketamid. Niketamid adalah bekerja sebagai perangsang pernapasan pada medula, tetapi mekanismenya kerja secara pasti masih belum diketahui. Niketamid digunakan untuk pengobatan depresi pernapasan yang disebabkan oleh obat penekan sistem saraf pusat seperti turunan barbiturate. Dosisnya yaitu 0,375 sampai 3,7 gram. Niketamid telah digunakan sebagai stimulan pusat dan untuk gangguan hipotensi. Baik, langsung saja. Jadi obat analeptika yang kedua adalah doxapram HCl. Doxapram menstimulasi CNS yang menyerupai niketamid. Efek stimulasi lebih dari pikrotoksin atau pentyletrazol. Doxapram menunjukkan selektivitas lebih besar sebagai stimulan pernafasan dibandingkan niketamid, tetapi gejala stimulasi SSP umum masih sering. Efek stimulasi pernafasan adalah hasil dari stimulasi langsung dari pusat pernafasan di medula. Dosis dari obat tersebut yaitu 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan dan dapat diulang dengan selang selama 5 menit. Waktu berakhir efeknya 5 sampai 10 menit. Waktu paru rata-ratanya 3,4 jam. Efek samping hipertensi, takikardia, aritmia, otot kaku, dan muntah. Batas keamanan obat ini sempit sehingga dosis untuk menimbulkan perangsangan pusat nafas tidak banyak berbeda dengan dosis yang menimbulkan kejang. Yang ketiga, pentyletrazol. Obat ini berikatan dengan reseptor GABA dan bertindak sebagai modulator negatif. Pentyletrazol digunakan untuk pengobatan depresi pernafasan yang disebabkan oleh obat penekan sistem saraf pusat dan untuk shock terapi pada pengobatan depresi psikotik. Dosis intravena atau subkutan 0,5 gram dan dapat diulang dengan selang 30 menit bila diperlukan. Dan selanjutnya saya persilakan kepada teman saya untuk melanjutkan slide materi berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang keempat ada pikrotoksin. Pikrotoksin terdapat pada biji tanaman Anamirta coculus. Pikrotoksin mempunyai efek perangsang pernapasan yang kuat dengan mekanisme kerjanya memblok hambatan prasinaptik yang merupakan antagonis terhadap kerja neurotransmitter GABA. Pikrotoksin digunakan untuk pengobatan depresi pernapasan yang disebabkan oleh kelebihan dosis turunan barbiturat atau obat penekan sistem saraf pusat. Yang kelima ada strychnine sulfat. Strychnine dapat merangsang sistem saraf pusat dengan memblok secara selektif hambatan postsinaptik. Pada umumnya, strychnine digunakan sebagai campuran tonikum dan amarum dengan dosis analeptik itu 2-8 mg. Yang keenam ada bemegrid. Turunan glutamirida bemegrid yang strukturnya mirip dengan barbiturat adalah stimulan sistem saraf pusat atau analeptik dan antagonis tak khas tapi sangat penting bagi barbiturat. Bemegrid dapat merangsang sistem saraf pusat dengan bekerja sebagai antagonis terhadap kerja GABA. Bemegrid juga digunakan untuk pengobatan keracunan turunan barbiturat dengan dosis 50 mg. Baik, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang turunan metilxantin, di mana yang terdapat pada slide yaitu gugus dari metilxantin itu NO dan H, di mana xantin tersebut merupakan senyawa 2,6 dioksipurin atau 2,6 purinadion. Zat ini merupakan suatu basa purin yang terdapat dalam darah, air seni, dan terdapat juga dalam beberapa jenis tumbuhan. Salah satu kelompok dari obat sistem saraf pusat atau SSP yaitu xantin atau metilxantin, di mana obat utamanya adalah kafein, theobromine, dan theophylline.
Dalam dosis kecil, turunan ini sering digunakan sebagai tonikum dan minuman penyegar, di mana mekanisme kerja dari turunan ini yaitu merangsang korteks cerebral dan pusat medula dan menyebabkan relaksasi otot, terutama otot polos bronkus, merangsang SSP atau sistem saraf pusat, otot jantung, dan meningkatkan diuresis. Yang pertama, kafein. Kafein ialah sistem saraf pusat yang digunakan untuk mengurangi kelelahan serta untuk mengendalikan mental agar lebih waspada. Kafein ini merangsang sistem saraf pusat sehingga tingkat kewaspadaan meningkat dan aliran darah lebih cepat, meningkatkan fokus dan kondisi tubuh lebih baik. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini kita masuk pada bagian 2 yaitu teofilin. Teofilin juga digunakan sebagai stimulan. Penggunaannya dalam terapi asam bronkial. Teofilin merupakan salah satu obat yang memiliki indeks terapi sempit. Potensi toksisitasnya telah diketahui berhubungan dengan kadar teofilin utuh dalam darah. Selanjutnya kita masuk pada efek farmakologi teofilin. Yang pertama itu perangsang SSP yang kuat, lebih kuat dari kafein. Yang kedua, merangsang pusat napas di medula oblongata. Yang ketiga, memperkuat kontraktilitas diafragma. Yang keempat, mempunyai efek inotropik positif pada jantung. Yang kelima, merelaksasi kuat otot polos bronkus yang menyebabkan meningkatnya kapasitas vital, dimanfaatkan sebagai bronkodilator pada asam bronkial. Yang terakhir, meningkatkan ekskresi air dan elektrolit dengan efek mirip diuretik tiazid. Kemudian selanjutnya di sini, yang ketiga itu ada teobromin. Teobromin memiliki sifat umum dari sandinas lain, memiliki aktivitas lebih lemah daripada teofilin atau kafein sebagai stimulan pada SSP. Dosis besar dapat menyebabkan mual dan muntah. Teobromin ini telah digunakan untuk sifat bronkodilating dan pengobatan gangguan kardiovaskular. Hubungan struktur aktivitas metilsatin. Senyawa kafein bersumber dari kopi 1,5%, teh 5%, dan guarana 4%. Teofolin bersumber teh. Teobromin bersumber dari coklat. Hubungan struktur aktivitas senyawa metilsatin. Senyawa satin merupakan alkaloid yang bersifat basa lemah dan asam lemah. Senyawa dengan keasaman lemah dan basa lemah akan sukar terionisasi sehingga mudah menembus sawar darah otak. Teofilin dan teobromin merupakan asam lemah dengan pKa 8,6 dan 9,9. Teofilin berbentuk kristal putih, pahit, dan sedikit larut dalam air. Teofilin tidak bersifat asam karena tidak mempunyai atom hidrogen yang dapat dilepaskan sehingga kafein merupakan basa yang sangat lemah. Berikut merupakan aktivitas farmakologis turunan metilsantin. Metilsantin memiliki aktivitas farmakologi yaitu sebagai perangsang susunan saraf pusat, perangsang pernapasan, diuretik, dilatasi koroner, perangsang jantung, dan perangsang otot rangka. Beberapa golongan obat metilsantin. Yang pertama, kafein. Kafein lebih aktif sebagai obat perangsang susunan saraf pusat, perangsang pernapasan, dan perangsang otot rangka. Dan kafein kurang aktif sebagai diuretik, dilatasi koroner, dan perangsang jantung. Yang kedua itu teofilin. Teofilin lebih aktif sebagai dilatasi koroner dan perangsang jantung, serta aktif sebagai perangsang susunan saraf pusat, perangsang pernapasan, diuretik, dan perangsang otot rangka. Yang ketiga, teobromin. Teobromin lebih aktif sebagai diuretik, aktif sebagai dilatasi koroner dan perangsang jantung, serta kurang aktif sebagai perangsang susunan saraf pusat, perangsang pernapasan, dan perangsang otot rangka. Nah, selanjutnya adalah obat perangsang psikomotor. Obat golongan ini merupakan senyawa yang dapat merangsang pusat psikomotor sistem saraf pusat. Digunakan terutama untuk meningkatkan suasana hati dan harapan pada penderita depresi mental. Perangsang sistem saraf pusat adalah senyawa yang dapat menimbulkan rangsangan tidak efektif pada sistem.
Dua mekanisme umum yang terlihat pada rangsangan sistem saraf pusat adalah pemblokan selektif hambatan saraf, yaitu pemblokan hambatan postsinaptik dan pemblokan hambatan prasinaptik. Dan yang kedua yaitu rangsangan langsung pada saraf. Struktur umum obat perangsang psikomotor terdiri dari satu cincin siklik heksana dan satu cincin siklik pentana, di mana terdapat dua rantai alkil yang terikat pada gugus amin rantai heksana dan gugus amin rantai pentana. Perangsang psikomotor yang pertama yaitu perangsang pusat simpatomimetikum atau biasanya disebut juga obat adrenergik yang mempengaruhi kerja sistem saraf otonom dan dapat menimbulkan efek perifer atau autonomik. Perangsang ini digunakan untuk pengobatan depresi ringan, analeptik pada depresi akibat obat-obat anestesi hipnotik dan narkotik, serta untuk mengontrol kegemukan karena dapat menurunkan nafsu makan atau anoreksia. Perangsangan ini digunakan sebagai perangsang fisik, contohnya yaitu amfetamin sulfat, metamfetamin HCl, fenkafamin, dan juga metilfenidat HCl. Mekanisme kerja dari perangsang pusat simpatomimetikum ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu yang bekerja secara langsung, yakni pada turunan fenilalkylamin yang berfungsi sebagai perangsang sistem saraf pusat karena bisa meningkatkan pengeluaran katekolamin seperti dopamin dan juga norepinefrin. Pada dosis yang tinggi, turunan ini dapat menghambat enzim monoamin oksidase. Turunan ini juga bisa menghambat mekanisme reuptake beberapa amin biogenik dan secara langsung merangsang reseptor adrenergik. Sedangkan yang kedua yaitu yang bekerja secara tidak langsung seperti obat amfetamin dan beberapa turunannya yang bekerja dengan menurunkan nafsu makan karena bekerja langsung pada pusat kenyang di hipotalamis sehingga digunakan sebagai senyawa anoreksigenik untuk mengatasi kegemukan dan menurunkan berat badan. Beberapa contoh obat dari perangsang pusat simpatomimetikum ini yaitu yang pertama ialah mazindol yang merupakan obat jenis aminasimpatomimetik yang digunakan untuk mengatasi obesitas. Gugusnya ini ditandai dengan adanya senyawa indol. Kemudian ada fenmetrazin merupakan obat yang berfungsi untuk menekan nafsu makan, serta ada metilfenidat yang bekerja dengan menyeimbangkan kadar senyawa kimia dalam otak seperti dopamin dan norepinefrin. Perkenalkan, nama saya Risti Mawarni, NIM F2020065. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan aktivitas. Substitusi satu gugus metil pada gugus amin dapat meningkatkan aktivitas. N-alkil yang lebih besar dari gugus metil akan menurunkan aktivitas. N-metil dan N-asiklik mempunyai peran penting untuk aktivitas perangsang sistem saraf pusat karena adanya proteksi steril terhadap gugus amin akan memperlambat inokulasi oleh enzim monoamin oksidase sehingga masa kerja obat menjadi lebih panjang. Substitusi dua gugus metil pada gugus amino atau metilasi pada rantai samping. Modifikasi molekul untuk meningkatkan sifat hidroksil akan menurunkan aktivitas. Adanya gugus hidroksil pada rantai samping akan menurunkan aktivitas, sedang hidrolisasi pada cincin aromatik akan menghilangkan aktivitas. Reduksi cincin aromatik atau penggantian cincin aromatik dengan gugus alkil akan menghasilkan aktivitas. Isomer destro mempunyai aktivitas 10-20 kali lebih besar dibanding isomer levo. Pemasukan gugus penarik elektrol kuat seperti CF3 atau CN pada posisi alfa rantai samping akan menurunkan aktivitas. 2. Antidesperan. Apa itu antidesperan? Antidesperan itu adalah senyawa yang dapat menimbulkan efek antidepresi, digunakan secara luas untuk pengobatan pasien yang depresi oleh berbagai macam sebab. Antidepresi sendiri dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada penghambat monoamin oksidase, kemudian yang kedua ada antidepresan trisiklik, dan yang ketiga ada antidepresan tetrasiklik. Itulah materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penghambat monoamin oksidase atau MAO. MAO merupakan enzim yang berperan dalam proses deaminasi oksidatif. Senyawa amin biogenik seperti dopamin, epinefrin, serotonin, norepinefrin, dan sebagainya.
atau juga merupakan kelompok obat yang digunakan untuk mengobati gejala depresi, seperti sedih dan cemas. Hubungan struktur aktivitas dari monoamin oksidase yaitu: yang pertama, aktivitas analeptik penghambat MAO maksimal bila mempunyai struktur mirip amfetamin. Contohnya yaitu epinefrin, metamfetamin, norepinefrin, dan amfetamin. Yang kedua, substitusi cincin aromatik misal dengan gugus metoksi atau metal dan hidrogenase cincin akan menurunkan aktivitas penghambatan. Yang ketiga, N-asilasi dan N-gugus hidrasin akan menurunkan aktivitas di mana gugus hidrasin terdiri dari N2H4. Yang keempat, penggantian fenik dengan beberapa cincin heterosiklik mengurangi aktivitas penghambatan MAO dan menghasilkan aktivitas analeptik. Yang keempat, penambahan atau pengurangan panjang rantai pada gugus fenil dan hidrazin menyebabkan variasi aktivitas penghambat MAO dan analeptik. Selanjutnya, obat iproniazid dengan struktur kimia yang terdiri dari C9H13N3O dengan potensi relatif yaitu 1. Yang kedua ada obat isokarboxasid dengan struktur kimia terdiri dari C12H13N3O2 dengan potensi relatif 3,1. Ketiga ada obat phenelzin dengan struktur kimia yang terdiri dari C8H12N2 dengan potensi relatif yaitu 18. Yang ketiga ada obat metamfetamin dengan struktur kimia yang terdiri dari C10H15N, di mana obat metamfetamin ini tidak memiliki potensi relatif. Selanjutnya obat feniprazin dengan struktur kimia yang terdiri dari C4H10N2 dengan potensi relatif yaitu 31. Dan terakhir ada obat tranilsipromin dengan struktur kimia yang terdiri dari C9H11N dengan potensi relatif yaitu 45. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada antidepresan trisiklik. Digunakan secara luas sebagai antidepresan, dapat meningkatkan suasana hati, aktivitas fisik, dan suasana mental, memperbaiki nafsu makan dan pola tidur, lebih efektif dibandingkan penghambat MAO. Penghambat MAO adalah kelompok golongan obat antidepresan yang diberikan oleh dokter untuk mengobati depresi. Mekanisme masih belum sepenuhnya diketahui, diduga disebabkan oleh penghambat reuptake, pelepasan biogenik monoamin di ujung saraf pada sistem saraf. Modifikasinya ada dua, yang pertama pada rantai samping, yang kedua pada cincin trisiklik. Untuk modifikasi rantai panjang, yang pertama, aktivitas tinggi bila jumlah atom C pada rantai samping 2-3, lebih dari 3 atau hanya 1 senyawa tidak aktif. Yang kedua, gugus amin biasanya amin sekunder bukan amin tersier. Senyawa akan aktif bila N tersubstitusi metil atau tidak tersubstitusi semakin baik. Gugus alkil yang lebih tinggi dari metal menurunkan aktivitas secara drastis dan toksisitas tinggi. Untuk yang modifikasi cincin tetrasiklik, yang pertama substituen 3Cl, 10 metil, dan 11 dimetil dapat meningkatkan aktivitas. Yang kedua, jembatan CH2CH2 atau S pada posisi 10-11 aktif sebagai antidepresan. Namun, hilangnya jembatan 10-11 juga tidak menghilangkan aktivitas antidepresan. Selanjutnya ada halusinogen. Halusinogen yaitu jenis psikotropika yang dapat menimbulkan efek halusinasi yang bersifat dapat mengubah perasaan, pikiran, dan seringkali menciptakan daya pandang yang berbeda, sehingga keseluruhan perasaan dapat terganggu. Atau golongan halusinogen adalah golongan nafsa yang membuat penggunanya halusinasi, contohnya seperti ganja. Halusinogen dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada turunan feniletilamin, turunan yang kedua ada yang namanya turunan indol, dan turunan yang ketiga yakni turunan marihuana. Pada turunan asam segera diperoleh dari Claviceps purpurea atau jamur parasit pada gandum halusinogenik yang sangat kuat. Untuk HSA-nya sendiri adanya atom C asimetrik. Untuk turunan N-asetil akan terhidrolisis menjadi
senyawa induktif. Pada hidrogenasi, ikatan rangkap C2 dan C3 dapat menurunkan aktivitas seper-8 kali pada C9 sampai C10, yang dimana dapat menghilangkan aktivitas. Turunan indol, yang dimana ada turunan indol sederhana. Beberapa hallusinogenik memiliki struktur umum seperti serotonin, yang dimana sifatnya lipofil sehingga mudah terpenetrasi pada sistem saraf pusat dan mencegah refleks metabolik deaminasi oksidatif. Yang dimana untuk nama obatnya sendiri ada dimetiltriptamin, silosin, butofenin, 5-metoksidinin, metiltriptamin, dimetiltriptamin, 6-hidroksiltriptamin.